Jadi kalian tahu di channel ini tuh ngebahas soal warisan untuk anak saya gitu. Dari dulu saya mikir bahwa yang penting saya kasih ilmu-ilmu soal keuangan, saya siapin keuangannya finansial mereka supaya eh, ya anak saya secara keuangan akan mapan gitu. Dan ya sebagai seorang agen asuransi juga saya udah mempersiapkan juga gitu, asuransi jiwa, asuransi pendidikan, investasi dan segala macam itu saya udah cukup ngejelimet gitu untuk masalah persiapan anak saya kalau misalnya saya kejadiannya ya nggak bisa nemenin dia sampai hari tua gitu, walaupun target saya ya memang umur sampai 88 tahun gitu, tapi ya kan umur di tangan Tuhan ya. Terus saya hari ini tuh nonton seminar lah kasarnya. Jadi saya nonton YouTube-nya Anuga Ministry ngebahas soal, saya lupa judulnya apa, tapi pembicaranya itu Pak David Cokro Raharjo. Oh, bisnis elasticity. Di saat pertanyaannya Q&A-nya nih ada satu bapak yang nanya gitu, gimana caranya kita bisa menciptakan keluarga yang punya kemampuan bisnis gitulah, intinya sih gitu. Dan bukan, ternyata nggak ada ngebahas soal family sama sekali, tapi si Pak David ini tiba-tiba ngebahas soal sebenarnya yang paling utama yang harus kita turunin ke anak-anak kita adalah perspektif. Karena dari dia baru lahir gitu, nggak dapat 10 juta atau gimana gitu. Yang mereka lihat dari kita adalah cara kita melihat dunia. Yang mereka lihat dari kita adalah cara pandang kita, perspektif kita dalam melihat sebuah masalah, sebuah kesempatan ataupun gimana gitu. Ya Pak David cerita soal dia nggak pakai nenis, dan juga yang ngurusin anak 3, ngurusin berduaan sama istrinya aja, sama dia juga nggak mau pakai dot gitu, karena menurut dia kalau anak nangis ya bukan harus dibungkam, tapi anak nangis ya harus didengarkan gitu, karena ya memang dia cuma bisa nangis gitu, gak bisa tiba-tiba lahir tek papa lapar pak gitu kan gak bisa ya. Dan dari situ saya juga tercerahkan gitu, Bo. Oh iya ya, saya dari kemarin ngomongin soal warisan, dan setelah warisan value ini tuh banyak banget yang orang lupa untuk turunin ke anak-anak mereka gitu. Warisan nilai, cara mereka melihat gitu, kacamata orang tuanya itu kadang nggak diturunin dengan baik gitu. Memang nggak semua orang tua punya kacamata yang baik, nggak semua kita punya perspektif yang baik juga ngeliat sebuah hal gitu. Tapi setidaknya kita bisa kasih anak-anak kita sebuah framework atau kerangka berpikir dimana mereka bisa ngeliat, oh krisis tuh sebenarnya bukan krisis ya, tapi ini kesempatan. Dan disitulah kita penting banget untuk mengajarkan anak-anak kita gimana caranya untuk mempersiapkan. Karena ya seperti Coach David Nia juga ngomong bahwa kalau kita persiapin segala sesuatu di saat kita butuh, kita udah keburu telat gitu. Itu satu quotes yang memang saya juga cukup pegang, karena dari John Maxwell juga ya, aslinya dari everyday you either prepare atau repair gitu kan. Jadi ya saya fokusnya tiap hari mempersiapkan masa depan keluarga saya gitu, karena tujuan hidup saya adalah pengen jadi bapak yang menafkahi, melindungi, dan juga mempersiapkan keluarga saya di masa depan. Dan saya percaya masa depan yang saya siapkan itu memang nggak akan ada berapa persennya dari apa yang Tuhan siapkan gitu. Tapi saya sebagai kepala harus mempersiapkan juga. Ibarat katanya kayak Daud deh, yang bangun bait Allah Salomo
Tapi Daud udah mempersiapkan semuanya, dari pohon, dari batu, dari tenaga kerjanya. Semua Daud udah siapin supaya di saat Salomo udah dipanggil untuk bangun itu bait Allah, semuanya udah siap. Dan saya pengen kayak Daud. Saya pengen jadi ayah yang bisa mempersiapkan semuanya itu. Dan hari ini mempersiapkan perspektif untuk anak-anak itu sesuatu yang saya yakin jarang banget buku parenting tuh bahas gitu. Karena saya juga orangnya suka baca buku parenting, baca buku, intinya saya kalau lagi ngegeek gitu ya, lagi jadi kutu bukunya, pengen belajar sesuatu tuh saya cukup risetnya dalam gitu. Tapi saya memang harus akuin juga, keseringan saya adalah saya cari ya dalam tapi nggak saya lakuin. Itu yang saya juga harus perbaiki sebagai orang. Tapi dari sini saya bisa bagiin juga apa yang saya dapetin lewat YouTube. Dan dengan kita punya perspektif yang jelas gitu, bahwa ya udah, mau nggak ada yang nonton, contohnya nih nggak ada yang nonton di YouTube saya, viewnya 0 atau viewnya cuma 1-2, ya udah, karena memang tujuan saya adalah memberikan warisan buat anak saya. Kalau ada yang terbantu dengan nonton video ini, wah puji Tuhan, namanya bonus. Kalau tiba-tiba saya bisa monetisasi di YouTube-nya ini, itu udah bonus, tambah bonus lagi. Dan kalau misalnya saya bisa jadi pembicara atau jadi orang terkenal yang kasarnya bisa cerita di bagian parenting dan bisa bantuin bapak-bapak di luar sana, membantu keluarganya, memastikan keluarganya dapetin masa depan yang baik, it's a very great bonus gitu. Karena ya tujuan saya ya cuma 2 gitu, untuk keluarga saya dan untuk Tuhan aja. Saya mau bagiin ini karena saya tahu hal-hal kecil kayak gini tuh kadang-kadang suka kelewat sama kita. Dan sayangnya hal kecil ini itu yang justru mempengaruhi hidup kita luar biasa. Kalau saya boleh ngutip Patrick Bet-David gitu ya, di bukunya Your Next 15 Move, 15 langkah berikut kamu, dia tuh ngebahas soal lensa, seperti yang tadi saya udah bilang gitu, kacamata, gimana cara kita melihat sesuatu gitu. Dan ini yang kadang menentukan di mana kita berada dan menentukan seperti apa kita akan jadi gitu. Karena kalau kita ngelihat sesuatu udah buruknya doang, udah jeleknya doang, gak punya positive mindset, gak punya growth mindset, gak akan kemana-mana kitanya. Kalau kita ngelihat masalah sebagai masalah doang dan berhenti sampai sana, sebagai sebuah masalah yang gak ada solusinya, ya udah, hidupnya gitu-gitu aja. Dan yang memang saya nggak tahu ya, mungkin memang ditempatkan sama Tuhan untuk belajar dari contoh-contoh yang tidak untuk dicontoh. Dan dari situ Tuhan mengizinkan saya juga punya kacamata yang berbeda gitu. Oke, kenapa dia gagal? Apa yang bisa saya hindari? Dan gimana caranya saya jadi ini sebuah pelajaran tanpa saya harus mengalaminya. Dan saya juga sering banget belajar dari banyak orang yang udah sukses bahwa ini loh kunci kesuksesan tuh, ya sukses leave trails atau leave clues. Sukses tuh meninggalkan jejaknya gitu. Dan ya kalau mau sukses, contoh aja orang sukses gitu. Kalau mau sukses parenting, cukup contoh orang-orang yang udah sukses parentingnya. Kalau mau berhasil di bidang apapun, contohlah orang yang udah berhasil di bidang itu. Cari nomor satunya siapa, lakuin apa yang nomor satu lakukan, dan jangan lakukan yang lainnya lakukan gitu. Jangan lakukan sama yang nomor 10 gitu. Kalau kita terus-terusan fokus begitu, ya otomatis kita akan jadi semakin baik.
Karena ya kita contohnya contoh yang baik, kita tidak melakukan apa yang buruk. Ya gimana ceritanya kalau kita masukin bibit yang baik, kasih air yang baik, pupuk yang baik, hasil akan buruk. Otomatis pasti bibit yang baik menghasilkan pohon yang baik. Dan ya memang kalau ditanya gitu ya, terus perspektif seperti apa yang harus saya turunin gitu, saya mau ngingetin lagi gitu, jangan ragu untuk baca Alkitab. Di Alkitab bisa perspektif kerajaan surga. Cara Tuhan melihat dunia itu beda banget. Cara dia melakukan segala sesuatu juga beda gitu. Kayak ditampar pipi kanan kasih pipi kiri. Orang normal mana yang bukannya ngebales malah nggak sih, nih sekalian satu lagi biar kiri kanan adil gitu. Nggak ada gitu. Dan memang kita sebagai orang Kristen tuh dipanggil untuk jadi serupa dan segambar dengan Tuhan Yesus gitu. Tuhan udah ngasih contoh yang nyata, Tuhan kasih contoh yang benar-benar bisa dicontoh gitu. Bisa nggak kita stres? Bisa nggak kita pusing, takut dan segala macam? Ya bisa. Tuhan Yesus juga melakukan itu. Bisa nggak kita dicobai? Ya bisa banget. Tuhan Yesus aja baru habis dibaptis langsung dicobain kan. Di padang gurun suruh 40 hari puasa, habis itu dicobain. Hidup akan selalu susah. Tapi cara pandang kita, perspektif kita dalam melihat kesulitan dalam hidup itu yang akan menentukan kita akan sukses atau enggak. Dan itulah hal yang paling penting untuk kita wariskan ke anak kita. Mungkin kita gak kaya, mungkin kita gak bisa ngasih uang atau apapun ke anak kita, tapi yang pasti satu, warisin iman kita dan warisin cara kita melihat gimana caranya kerajaan surga melihat dunia. Semoga video ini ngebantu kalian. Nama saya Yaskia Wijaya. Tuhan Yesus memberkati. Bye.